Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Nok Nur Hasanah, dosen program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah merancang media pembelajaran berbasis multimedia. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Kemajuan pemikiran manusia semakin memberikan banyak manfaat yang dapat memudahkan kehidupan manusia itu sendiri. Salah satunya adalah kemajuan pada bidang teknologi. Teknologi dapat memudahkan dan mempercepat aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Salah satu teknologi yang dikembangkan oleh manusia adalah multimedia. Di dalam kehidupannya, manusia perlu berkomunikasi untuk bisa saling memahami. Jika mulut dan bahasa lisan merupakan alat komunikasi paling utama selama ini, dalam beberapa tahun terakhir ada sebuah cara baru dalam berkomunikasi. Cara tersebut adalah melalui teknologi multimedia. Tidak seperti obrolan lisan antara orang per orang, multimedia lebih cocok dipakai dalam komunikasi massal. Pasalnya, metode ini membutuhkan perangkat khusus agar informasi dapat tersampaikan. Baiklah, sahabat ujar, materi pertama pada pertemuan ini adalah pengertian multimedia. Secara etimologi, multimedia terdiri dari dua frasa dasar, yaitu multi dan media. Multi dapat diartikan sebagai sesuatu yang banyak atau lebih dari satu, dan juga diartikan sebagai keberagaman dan gabungan. Media yang berasal dari kata medium memiliki arti sesuatu wadah yang dapat dipakai untuk menyampaikan sesuatu informasi. Jadi, multimedia adalah beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah suatu informasi. Secara umum, multimedia dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan komputer sebagai media yang dapat menyatukan data gambar, teknis, teks, grafik, dan audio dengan menggunakan perangkatnya yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan baik, berkreasi, dan berkomunikasi dengan mudah. Karena dalam penggunaannya dapat memanfaatkan lebih dari satu media, multimedia dianggap lebih efektif untuk media penyampaian informasi. Dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar, gambar diam dan bergerak, animasi audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Saat ini, multimedia bukan hanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari manusia, namun dapat digunakan untuk media pembelajaran di kelas. Guru dapat menyiapkan salah satu atau beberapa jenis multimedia yang digunakan untuk menyampaikan materi sesuai dengan topik pembelajaran di kelas. Multimedia dipandang efektif sebagai media pembelajaran karena menggunakan lebih dari satu media.
Misalnya, menggabungkan media visual dengan media audio, seperti penggunaan animasi. Penggunaan animasi di dalam pembelajaran dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi-materi yang berat pada mata pelajaran ekonomi, IPS, akuntansi, dan kewirausahaan. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengembangkan suatu media pembelajaran agar pemahaman siswa terhadap suatu materi dapat seragam dan mereka mendapatkan porsi yang sama terhadap materi yang sedang dibahas oleh guru. Untuk lebih memahami lagi, mari kita lihat pengertian multimedia menurut para ahli. Yang pertama, menurut McCormick, multimedia adalah kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan video. Yang kedua, menurut Roach, multimedia sebagai kombinasi dari komputer dan video. Yang ketiga, menurut Gumelar, yang menyebutkan multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools atau alat bantu dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Sesuai dengan namanya, suatu media dapat dikatakan multimedia jika terdiri dari 2 atau lebih elemen. Sebagai contoh, sebuah brosur dapat dikatakan multimedia karena ia terdiri dari elemen teks dan gambar. Sebuah video klip dapat dikatakan media karena terdapat unsur suara, gambar, atau juga teks. Ini berbeda dengan misalnya rekaman suara kaset. Ia tidak bisa dikatakan multimedia karena hanya mengandung 1 elemen, yakni suara. Sebuah riset dari CTR atau Computer Technology Research memberikan gambaran baru tentang ingatan manusia yang berhubungan dengan komunikasi. Orang lebih mudah mengingat informasi berupa audio yang didengarkan daripada citra visual yang dilihatnya. Orang hanya mampu mengingat sekitar 20% informasi yang pernah dilihatnya. Di sisi lain, jika informasi tersebut diperoleh melalui pendengaran, kemampuan memori manusia untuk mengingatnya bisa mencapai 30%. Ini berarti manusia akan lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan dalam bentuk kombinasi antara audio dan visual. Hasil riset CTR juga menyimpulkan bahwa orang cenderung bisa mengingat sebanyak 50% informasi yang diperolehnya dari mendengar sekaligus melihat. Hasil riset tersebut mengingatkan bahwa multimedia berfungsi utama sebagai sarana penyampaian informasi. Multimedia menjadikan komunikasi berjalan lebih efektif daripada metode-metode klasik yang selama ini dipakai, terutama dalam hal komunikasi massal. Multimedia kini telah merambah ke segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi digital turut mendukungnya. Kemajuan ini memberikan manfaat luar biasa. Multimedia dimanfaatkan di segala bidang untuk berbagai keperluan, di antaranya adalah sebagai sarana informasi umum. Instansi pelayanan publik lebih mudah menyebarkan informasi dengan multimedia. Hanya memerlukan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dipasang di lokasi strategis, di mana publik bisa langsung mengakses dan memperoleh informasi dengan mudah. Multimedia mulai banyak ditemukan di berbagai tempat, seperti hotel, stasiun, bandara, pusat perbelanjaan,
dan objek wisata tertentu. Tersedia perangkat multimedia yang menyebarkan informasi umum tanpa pengunjung harus mendatangi saluran khusus. Penerapan ini dapat memangkas waktu dan mengurangi pengeluaran untuk personel bagian informasi. Meski masih banyak diperlukan tenaga khusus untuk menyampaikan informasi yang lebih mendetail. Dan kemudian sebagai media pembelajaran di sekolah, multimedia akan menjadi media pembelajaran yang efektif. Selama ini metode pengajaran dianggap monoton dan membosankan. Dengan sarana multimedia, ilmu dapat disampaikan secara lebih menarik sehingga anak didik mudah mengingatnya. Salah satu contoh penggunaan multimedia adalah pada tugas presentasi, di mana peserta didik juga menggunakan media interaktif untuk mempresentasikan hasil belajar menggunakan laptop dan proyektor. Di sisi lain, multimedia pun menjadi sarana yang tepat untuk mengetahui minat peserta didik. Peserta didik memiliki kebebasan dan memilih bidang kegemarannya, belajar sesuai kehendaknya, sehingga lebih aktif mendapatkan pendidikan. Meskipun begitu, multimedia tak lantas menghilangkan peranan para pendidik. Peserta didik yang aktif masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari guru dan orang tua agar mereka memperoleh pembelajaran yang positif. Kita lanjutkan ke pembahasan sejarah multimedia. Sejarah perkembangan multimedia berawal dari keberadaan surat kabar yang menjadi titik awal media komunikasi pertama yang menyajikan teks, grafik, dan gambar. Kemudian, pada tahun 1830, diciptakan film pertama yang berisikan tentang pengamatan setiap pergerakan manusia yang mempengaruhi persepsi manusia. Disusul tahun 1895, Guglielmo mengirimkan transmisi radio nirkabel pertama di Italia. Pada tahun 1950, televisi untuk pertama kalinya digunakan sebagai media yang menampilkan video. Tahun 1960, Ted Nelson menciptakan hypertext. Pada tahun 1968, Douglas Engelbart menciptakan online system atau NLS, program hypertext pertama. Kemudian pada tahun 1969, Nelson dan Van Dan menciptakan program editor hypertext yang disebut sebagai Flash. Pada tahun 1978 tercipta Aspen Movie Map yang menjadi videodisc hypermedia pertama. Itu dari sejarah singkat multimedia. Sekarang kita lanjut ke pembahasan komponen multimedia. Terdapat beberapa komponen dalam sebuah multimedia. Sebagai berikut, yang pertama adalah teks. Teks merupakan komponen paling dasar sebuah multimedia. Hal ini sudah dapat dibuktikan dari zaman dahulu. Karena pada peradaban manusia sudah sejak lama menggunakan teks sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Dahulu, teks hanya berisikan simbol-simbol visual untuk mempresentasikan objek yang diceritakan. Teks bukan hanya berupa tulisan belaka, namun sebuah objek gambar juga bisa dikategorikan sebagai sebuah teks. Yang kedua, suara atau audio. Suara atau audio adalah elemen yang pada multimedia yang tidak kalah penting jika dibandingkan dengan teks. Suara merupakan suatu efek yang ditimbulkan dari
perubahan tekanan udara yang masuk ke gendang telinga manusia. Beberapa bentuk audio dalam multimedia dapat berupa musik, rekaman, atau efek yang ditimbulkan suara lainnya. Dalam multimedia, suara dapat dikategorikan sebagai simbol verbal yang digunakan dalam teknologi komunikasi. Audio digunakan sebagai pelengkap atau penjelas dari sebuah media. Seperti contoh, media video akan sulit untuk diinterpretasikan maknanya apabila tidak disertai dengan suara. Yang ketiga, video. Jika dilihat dari segi bahasa, video merupakan singkatan dari visual dan audio. Dengan kata lain, video adalah penggabungan komponen suara dan gambar yang dipadukan untuk menyampaikan informasi. Yang keempat, grafik atau gambar. Grafik pada multimedia biasanya berkaitan dengan still image. Grafik ini digunakan dalam multimedia untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan kepada pembaca. Yang kelima, animasi. Animasi berisikan beberapa frame yang ditampilkan secara berurutan. Dalam multimedia, animasi digunakan agar informasi yang ingin disampaikan menjadi lebih dinamis. Bagaimana sahabat ujar? Menarik bukan materi multimedia ini? Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis multimedia. Berdasarkan sudut pandang karakteristiknya, multimedia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, multimedia linier. Dari namanya dapat kita ketahui bahwa multimedia linier dan disebut juga sebagai multimedia satu arah karena tidak adanya navigasi atau respon yang dapat diberikan oleh penggunanya. Misalnya rekaman video, film, e-book, musik, maupun siaran TV. Yang kedua, multimedia interaktif. Sementara multimedia interaktif merupakan media yang memungkinkan penerimaan respon dari penggunanya, misalnya game, website, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya mengenai multimedia sebagai media pembelajaran. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, multimedia adalah penggabungan dua media untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pada masa ini, multimedia juga sudah dikembangkan untuk membantu proses pembelajaran. Peran multimedia tersebut selain untuk membantu guru dalam menyampaikan materi, namun juga membantu siswa agar dapat memperoleh informasi yang cepat dan mudah. Pada dasarnya, multimedia terbagi menjadi dua, yaitu multimedia linier, yang mana pada multimedia ini tidak terdapat pengontrol dari penerimanya. Dalam hal ini, siswa dan guru hanya menampilkan film atau video pada televisi, tidak ada keterlibatan langsung siswa di dalam film tersebut. Siswa hanya akan diminta menginterpretasikan informasi apa yang terkandung di dalam video tersebut. Dan multimedia interaktif, yang mana pada multimedia ini dilengkapi dengan pengontrol dari pengguna. Dalam hal ini, siswa dapat memilih dan mengoperasikan sendiri medianya, seperti pada aplikasi game atau web. Siswa secara mandiri
dan kelompok dapat terlibat secara langsung. Di dalam pembelajaran di kelas, multimedia memiliki banyak manfaat sebagai berikut. Yang pertama, multimedia dapat memperbesar atau memperkecil objek yang akan dipelajari. Di dalam materi pembelajaran di kelas, tidak jarang ditemui materi yang menjelaskan mengenai objek benda yang berukuran besar. Bahkan ada yang sangat kecil sehingga sulit untuk diamati. Dalam hal ini, multimedia mengambil peran sebagai media untuk memperbesar atau memperkecil objek tersebut. Misalnya pada pembelajaran IPS, sejarah, membahas mengenai seorang tokoh pahlawan pada masa kemerdekaan. Merupakan hal yang tidak mungkin untuk membawa tokoh tersebut ke dalam kelas, sehingga multimedia dapat digunakan untuk menampilkan foto atau video tokoh tersebut di depan kelas. Yang kedua, multimedia dapat menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat. Pada beberapa materi pembelajaran, terdapat materi objek atau peristiwa yang kompleks yang tidak dapat didemonstrasikan secara langsung di kelas. Misalnya pada materi pelajaran ekonomi mengenai pasar. Multimedia dapat menyajikan bentuk-bentuk pasar beserta transaksinya dalam bentuk animasi, video, atau film. Hal ini menjadi lebih efektif karena siswa tetap dapat mendapatkan informasi yang utuh mengenai materi walaupun mereka tidak berada di pasar sungguhan. Yang ketiga, multimedia dapat menarik perhatian siswa. Multimedia menyajikan lebih dari satu media. Penggabungan tersebut dinilai lebih cepat menarik perhatian siswa untuk belajar. Siswa yang visual dan audio dapat ditargetkan secara bersamaan. Nah, untuk jenis-jenis multimedia yang dapat diterapkan pada mata pelajaran ekonomi, IPS, akuntansi, dan kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tutorial merupakan multimedia pembelajaran yang cara penyampaiannya menggunakan tutorial tertentu dan menggunakan bantuan foto, gambar grafik, dan animasi. Yang kedua, drill. Pada multimedia jenis ini, siswa diberikan serangkaian soal yang disajikan secara acak atau random. Hal ini untuk melatih keterampilan peserta didik dan memperkuat penguasaan mereka terhadap materi pelajaran yang sedang dibahas. Yang ketiga, simulasi. Multimedia pembelajaran jenis ini memiliki format penyampaian yang dinamis, yang dikorelasikan dengan kenyataannya, misalkan menstimulasi koperasi. Yang keempat, percobaan atau eksperimen. Multimedia jenis ini hampir sama dengan simulasi, namun lebih menekankan kepada riset-riset untuk pemecahan masalah pada materi pelajaran. Yang kelima, permainan. Meskipun multimedia jenis ini berupa game, namun game tersebut kontennya akan disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan pada peserta didik di kelas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut cara menyiapkan multimedia sebagai media pembelajaran di kelas. Guru dapat mengembangkan sebuah aplikasi Android yang kontennya dilengkapi dengan materi pembelajaran tertentu.
Langkah-langkahnya sebagai berikut. Tahap menganalisis kebutuhan siswa berdasarkan kurikulum. Mengembangkan media multimedia. Melakukan uji coba produk, kemudian mengaplikasikan di kelas. Berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan guru dalam penerapan multimedia sebagai media pembelajaran di kelas. Yang pertama, guru meminta siswa untuk mendownload aplikasi yang telah dikembangkan, bisa individu maupun berkelompok. Yang kedua, guru memberikan arahan atau pedoman mengenai penggunaan aplikasi multimedianya. Yang ketiga, guru menjelaskan bentuk evaluasi dan penilaian yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Yang keempat, guru membantu siswa yang menemui kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Teman-teman, pada pertemuan ini telah dibahas mengenai pengertian, sejarah, komponen, serta jenis-jenis multimedia dan multimedia sebagai media pembelajaran. Menurut teman-teman, apa saja kelebihan pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia dibanding dengan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran lain? Berdasarkan pembahasan pada hari ini, dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu dengan menerapkan media pembelajaran berbasis multimedia akan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan media pembelajaran yang lainnya, seperti mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan, kesiapan, dan keinginan, memberikan pengalaman baru bagi peserta didik, serta mengenalkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi kepada peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Nok Nur Hasanah undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.